Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama kami kelompok 5. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai semantik. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Alvindi Rosa Nurjayanti, Gandhi Bastian, Kasyana Jamilah, Nike Narina Ziva, dan Tutut Hanifah. Hakikat semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani skema, kata benda, yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya semaio, yang berarti menandai atau melambangkan. Kata semantik ini kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan di bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda dengan hal yang ditandai. Selain istilah semantik, di dalam sejarah linguistik ada pula istilah semiotika, semiologi, semasiologi, sememik, dan semik yang mempelajari makna atau arti dari suatu tanda atau lambang. Namun istilah semantik lebih umum digunakan dalam studi linguistik karena istilah-istilah lainnya memiliki objek yang cukup luas, yakni mencakup makna tanda atau lambang pada umumnya, seperti makna tanda lalu lintas, kode Morse, tanda-tanda dalam matematika. Sedangkan cakupan semantik hanya berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Aspek-aspek semantik. Yang pertama ada aspek makna pengertian. Contoh, hari ini hujan, hari ini mendung. Yang kedua, aspek makna perasaan, berhubungan dengan sikap pembicara terhadap situasi pembicaraan. Misalnya perasaan sedih, gembira, panas, ataupun dingin. Selanjutnya, aspek makna nada atau ton. Makna nada ini berhubungan dengan aspek makna perasaan. Jika kita jengkel terhadap seseorang, maka sikap kita akan berlainan. Aspek-aspek semantik yang terakhir adalah aspek makna bertujuan, menekankan bahwa apa yang kita ungkapkan dalam bentuk tuturan itu mengandung tujuan tertentu. Jenis-jenis semantik. Yang pertama ada leksikal. Jadi, menurut Waridah, makna leksikal ini adalah makna jenis-jenis kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk, bersifat konkret dan juga denotatif, atau mempunyai makna yang sebenarnya atau tidak ambigu. Lalu nama lain dari makna ini adalah makna kamus. Kenapa makna kamus? Karena semua makna dari kata leksikal ini merupakan makna yang berasal dari kamus, terutama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk contohnya, yang pertama ada belenggu. Belenggu ini diartikan sebagai alat untuk mengikat kaki atau tangan dan juga bisa diartikan sebagai borgol. Lalu beban. Beban diartikan sebagai barang dalam tanda kurung yang berat, yang dibawa bisa dengan cara dipikul, dijunjung, dan juga sebagainya. Bisa juga diartikan sebagai muatan yang ditaruh di punggung kuda, keledai, dan sebagainya. Lalu, beban ini bisa diartikan sebagai jarak terdekat antara lubang tembak dan bidang bebas pada suatu kegiatan peledakan. Lalu ada kata lazuardi. Lazuardi ini bisa diartikan sebagai batu permata yang berwarna biru kemerah-merahan. Dan juga bisa diartikan sebagai warna biru muda seperti warna langit. Lalu kata luas bisa berarti lapang, lebar, umum, tentang masyarakat dan sebagainya, merata, terjangkau oleh banyak orang, dan juga makna kata luas ini adalah ukuran panjang lebar suatu bidang, contohnya lapangan, ruangan, dan sebagainya. Lalu badan. Badan diartikan sebagai tubuh atau jasad manusia secara keseluruhan. Bisa diartikan sebagai jasmani, raga, awak, bagian tubuh manusia yang tidak termasuk anggota gerak dan kepala, dan juga bagian utama dari suatu benda atau awak. Lalu yang terakhir,
Contohnya adalah hujan. Hujan ini diartikan sebagai titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Lalu ada gramatikal. Jadi makna gramatikal ini adalah makna jenis-jenis kata yang terbentuk setelah mengalami proses gramatikalisasi. Apa sih proses gramatikalisasi itu? Jadi, proses gramatikalisasi ini seperti pemberian macam-macam imbuhan, reduplikasi atau pembentukan jenis-jenis kata ulang, atau juga pemajemukan kata yang membuat kata dasar menjadi kata majemuk. Untuk contohnya, di sini ada kata jalan. Makna dasar kata jalan ini adalah tempat untuk lalu lintas orang, kendaraan, dan lain-lain. Setelah mengalami gramatikalisasi, maka bentuk dan makna dari kata jalan ini pun akan turut berubah. Yang pertama, kata berjalan. Kata jalan dalam berjalan ini mengalami proses afiksasi atau pengimbuhan dengan awalan ber. Setelah mengalami imbuhan, makna kata ini pun berubah menjadi bergerak dari satu titik menuju titik lainnya. Lalu di kata jalan-jalan. Kata dasar jalan mengalami proses reduplikasi atau pengulangan kata. Makna katanya pun berubah menjadi kegiatan berjalan yang bertujuan untuk bersenang-senang atau melepas penat. Lalu contoh yang terakhir ada jalan keluar. Kata dasar jalan mengalami proses pemajemukan kata dengan penambahan kata keluar di belakangnya. Nah, setelah mengalami proses pemajemukan itu, makna kata ini menjadi pintu keluar atau solusi. Lalu konotasi. Jadi menurut KBBI, makna konotasi sendiri adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya, atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Konotasi ini sering kita jumpai pada pantun, cerpen, dan beberapa karya seni sastra lainnya. Lalu kenapa sih ada konotasi? Jadi bertujuan untuk memperindah sebuah kalimat ungkapan pada sebuah kata. Lalu ciri-ciri kata bermakna konotasi yang pertama, maknanya tidak sebenarnya. Lalu makna tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Yang terakhir adalah makna tambahan berupa nilai rasa. Contohnya nih, yang pertama Ririn anak yang ringan tangan dan baik. Ringan tangan ini bermakna anak yang rajin dan suka menolong. Bukan ringan tangan berarti tangan Ririn kalau ditimbang ringan, tidak. Tapi ringan tangan di sini bermakna anak yang rajin atau suka menolong. Lalu ada Mutia merupakan anak emas dalam keluarganya. Anak emas bermakna anak yang paling disayang. Lalu pejabat tersebut mencari kambing hitam untuk mempertahankan jabatannya. Kambing hitam bermakna orang yang disalahkan. Lalu dikata karena besar kepala, Reno dijauhi teman-temannya. Besar kepala ini bermakna sombong, bukan bermakna sebenarnya menjadi Reno mempunyai kepala yang besar. Itu namanya penyakit kepala ya. Bukan, tetapi besar kepala di sini bermakna sombong. Yang terakhir adalah setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati dingin. Hati dingin di sini bermakna sabar. Denotasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Ciri-ciri kata bermakna denotasi yaitu makna kata sesuai apa adanya, makna kata sesuai hasil observasi, makna kata menunjukkan langsung pada acuan atau makna dasarnya. Contohnya, kambing hitam Pak Arif sudah terjual di pasar hewan. Kambing hitam bermakna sebenarnya, yaitu kambing berwarna hitam. Contoh kedua, Bapak mendapat meja hijau gratis saat membeli beberapa barang elektronik. Meja hijau bermakna sebenarnya, yaitu meja yang berwarna hijau. Contoh ketiga, Adik duduk di kursi empuk yang terbuat dari busa. Duduk bermakna sebenarnya, yaitu meletakkan tubuh atau meletakkan tubuhnya dengan bertumpu pada pantat. Selanjutnya adalah komponensial.
Makna komponensial adalah makna suatu kata dalam hubungannya dengan makna yang lain. Contoh, misalnya penamaan seorang anak dengan kata anak memiliki hubungan yang sistematis dengan kata-kata bapak, ibu, adik, kakak, keluarga, dan lain-lain. Katakanlah sistem kekerabatan yang seperti adik, kakak di dalam bahasa Indonesia penamaannya berdasarkan usia, sedangkan penamaan brother dan sister di dalam bahasa Inggris berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya adalah perubahan makna semantik. Yang pertama, peyorasi. Peyorasi merupakan nilai rasa makna menjadi lebih rendah dari yang sebelumnya dan menggunakan kata yang kasar atau merendahkan. Yang kedua, ameliorasi. Ameliorasi adalah perubahan nilai rasa makna kata menjadi lebih tinggi, lebih hormat, dan lebih disukai. Yang ketiga, perubahan makna meluas. Merupakan perubahan makna kata yang lebih luas cakupan maknanya dari yang sebelumnya. Yang keempat, perubahan makna menyempit. Adalah perubahan makna yang semula luas menjadi menyempit cakupan maknanya. Yang kelima, sinentesis. Adalah perubahan makna karena adanya pertukaran dua indera yang berbeda. Yang keenam, yaitu asosiasi. Adalah perubahan makna kata akibat persamaan sifat atau hubungan makna secara tidak langsung. Makna asosiasi ini juga dapat dihubungkan dengan beberapa unsur, seperti nilai rasa, warna, tempat, dan waktu atau peristiwa. Yang terakhir adalah apelativa. Adalah makna yang muncul berdasarkan onomatope atau tiruan bunyi. Apelativa juga dapat diartikan sebagai penyebut sesuatu berdasarkan penemu, tempat, bahan, dan sifat yang menonjol. Hubungan arti kata semantik. Yang pertama ada sinonim. Sinonim adalah ungkapan yang maknanya kurang lebih sama. Sinonim ada 3 jenis, yaitu sinonim persis atau lengkap atau saling menggantikan. Contohnya laris yakni laku, kosmetik yakni kecantikan. Yang kedua ada sinonim mirip atau tidak saling menggantikan. Contohnya melatis yakni menerobos, lahiriah yakni jasmaniah. Yang ketiga ada sinonim selingkung. Contohnya lemah yakni lemas, telaten yakni teliti. Antonim. Antonim adalah ungkapan yang maknanya dianggap bermakna kebalikan dengan makna ungkapan lain. Antonim dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada oposisi mutlak, contohnya hidup mati. Yang kedua ada oposisi kutub, contohnya kaya miskin, besar kecil, jauh dekat, panjang pendek, tinggi rendah. Yang ketiga ada oposisi relasional, contohnya menjual membeli, suami istri, pulang pergi, pasang surut, ayah ibu. Yang keempat ada oposisi hierarki, contohnya meter kilometer, kuintal ton, prajurit oposir. Dan yang terakhir ada oposisi majemuk, contohnya rumah besar itu berwarna merah. Antonimnya rumah kecil itu berwarna ungu. Motor itu sangat bagus. Antonimnya motor itu sangat jelek. Hipernim. Hipernim adalah kata atau frase yang mewakilkan banyak kata yang termasuk di dalamnya. Kemudian hiponim. Hiponim adalah kata atau frase yang terdapat di dalam cakupan hipernim. Contoh hipernim dan hiponim. Hipernim burung, hiponimnya burung camar, burung elang, burung kutilang, burung kakak tua, burung merak. Hipernim pohon. Hiponimnya pohon beringin, pohon akasia, pohon mangga, pohon durian, dan pohon cemara. Hipernim gunung. Hiponimnya gunung Semeru, gunung Krakatau, gunung Rinjani, gunung Kerinci, gunung Lawu. Hipernim unggas. Hiponimnya ayam, bebek, itik, angsa. Hipernim olahraga. Hiponimnya sepak bola, basket, badminton, tenis, tenis meja. Kemudian ada polisemi. Polisemi adalah bentuk kebahasaan yang memiliki berbagai macam makna. Polisemi memiliki makna yang berbeda, tetapi masih memiliki hubungan. Contohnya kursi, yang berarti tempat duduk. Kursi juga dapat diartikan dengan jabatan, yang berarti orang yang mempunyai jabatan memiliki kursi yang bagus. Kemudian antisipasi, yang berarti perhitungan tentang hal-hal yang akan atau belum terjadi. Arti lainnya adalah penyesuaian mental terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ambiguitas. Ambiguitas adalah konstruksi bahasa yang dapat ditafsirkan lebih dari satu arti. Ada 3 ambiguitas. Yang pertama, tingkat fonetik, terjadi karena membaurnya bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan. Contohnya, membeli kantin untuk membuka sebuah usaha.
membelikan tin, membelikan sesuatu kepada orang yang bernama tin. Yang kedua, tingkat gramatikal terjadi karena peristiwa pembentukan kata secara gramatikal. Contohnya orang tua, yang berarti ayah atau ibu kandung atau orang yang lebih berumur. Tingkat leksikal, makna yang bersifat tetap dan tidak terkait dengan kata lainnya. Contoh rumah, yaitu bangunan untuk tempat tinggal. Contoh kalimat, akhir pekan kali ini kami sekeluarga menghabiskan waktu di rumah. Relasi bentuk kata semantik. Yang pertama yaitu homonim. Secara etimologi, homonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anoma yang berarti nama dan homo yang berarti sama. Homonim adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu, namun pelafalan dan ejaannya sama. Contoh kata hak. Contoh kalimatnya, karena tidak terbiasa menggunakan high heels, Anita terpeleset dan hak sepatunya patah. Kata hak dalam kalimat ini memiliki makna bagian dari sepatu wanita. Contoh kalimat yang kedua yaitu orang seusianya harusnya sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kata hak dalam kalimat ini memiliki makna sesuatu yang benar. Contoh kalimat yang ketiga yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hak dalam kalimat ini memiliki makna milik atau kepunyaan. Contoh kata homonim yang kedua yaitu bulan. Misalnya dalam kalimat bulan Februari aku akan menikah. Bulan dalam kalimat ini memiliki makna periode dalam kalender. Contoh kalimat yang kedua yaitu gaya tarik menarik antara bumi dan bulan menyebabkan pasang surut air laut. Bulan dalam kalimat ini memiliki makna satelit alam. Contoh kata homonim yang ketiga yaitu genting. Misalnya dalam kalimat situasi menjadi genting semenjak penyerangan ke hotel itu. Pihak kepolisian berusaha mengeluarkan semua orang dari sana. Kata genting dalam kalimat ini memiliki makna situasi yang gawat. Contoh kalimat yang kedua yaitu Andika datang untuk memperbaiki genting rumahku yang bocor. Kata genting dalam kalimat ini memiliki makna atap rumah. Contoh kata homonim yang keempat ada rapat. Misalnya dalam kalimat rapat dengan klien akan dimulai 1 jam lagi. Kata rapat dalam kalimat ini memiliki makna yaitu pertemuan atau diskusi yang membahas suatu hal. Contoh kalimat yang kedua yaitu anggota teroris itu menutup mulutnya rapat-rapat tanpa mau memberikan keterangan. Kata rapat dalam kalimat ini memiliki makna tidak renggang, berhimpitan. Relasi bentuk kata semantik yang kedua yaitu homofon. Secara etimologi, homofon berasal dari kata homo yang artinya sama dan fon yang berarti bunyi atau suara. Jadi dapat disimpulkan kalau homofon adalah kata yang memiliki lafal atau bunyi yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Contoh kata bank. Misalnya dalam kalimat ibu akan pergi ke bank untuk mengambil uang. Bank dalam kalimat ini berarti lembaga keuangan. Contoh kalimat yang kedua yaitu Bang Dirga sangat menyukai nasi tutuk oncom buatan ibu. Bang dalam kalimat ini berarti sebutan untuk kakak laki-laki dalam budaya Betawi. Contoh kata homofon yang kedua yaitu massa. Misalnya dalam kalimat massa 1 kg apel di bumi dan di bulan adalah sama. Namun berat 1 kg apel di bumi akan terasa lebih ringan ketika dibawa ke bulan. Kata massa dalam kalimat ini memiliki makna yaitu satuan fisika berat. Contoh kalimat yang kedua yaitu massa aksi damai terpusat di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia. Massa dalam kalimat ini memiliki arti kumpulan orang. Contoh kalimat yang ketiga yaitu di masa keemasannya The Beatles
grup musik asal Inggris sampai harus menghentikan konsernya karena teriakan penonton membuat mereka tidak dapat mendengar musik yang sedang mereka mainkan. Kata masa dalam kalimat ini memiliki arti waktu. Relasi bentuk kata semantik yang ketiga yaitu homograf. Homograf berasal dari bahasa Yunani, yaitu homos yang artinya sama dan grapo yang artinya tulis. Jadi homograf adalah kata yang ejaannya sama dengan kata lain, tetapi lafal dan maknanya berbeda. Contoh pada kata apel, misalnya contoh kalimatnya, buah apel yang dibeli dari pasar rasanya sangat manis. Apel dari kalimat ini berarti jenis buah. Contoh kalimat yang kedua, Pak Ahmad terpilih menjadi pemimpin apel pada pagi hari ini. Apel dari kalimat ini berarti kumpulan atau upacara. Contoh kata yang kedua yaitu serang dan serang. Misalnya dalam kalimat perjalanan dari Serang ke Bogor mencapai 10 jam jika sedang macet parah. Serang dalam kalimat ini memiliki makna yaitu nama daerah. Contoh kalimat yang kedua yaitu serangan balik dari tim Manchester United membuahkan gol ke gawang Manchester City. Serang dalam kalimat ini memiliki makna yaitu gerakan. Contoh kata yang ketiga yaitu keset. Misalnya dalam kalimat setiap pintu di rumah baru Ane diberi keset. Keset di sini memiliki makna yaitu kain. Contoh kalimat yang kedua yaitu setelah dicuci dengan sabun merek itu terbukti piring-piring menjadi keset. Nah, dalam kalimat ini memiliki makna bersih. Contoh kata homograf yang keempat ada per. Misalnya dalam kalimat sepeda itu selalu berbunyi ketika melewati polisi tidur karena pirnya sudah berkarat. Nah, dalam kalimat ini per memiliki arti tegas. Contoh kalimat yang kedua yaitu kain velvet dijual per meternya seharga Rp30.000. Dalam kalimat ini per memiliki arti yaitu pembagian. Contoh kata homograf yang ke-5 yaitu tahu. Misalnya dalam kalimat tahu bulat sedang menjadi tren saat ini, hingga menjadi inspirasi salah satu anak bangsa untuk membuat versi game Android-nya. Kata tahu dalam kalimat ini memiliki makna makanan. Contoh kalimat yang kedua yaitu saya cukup tahu dengan semua siasat buruk untuk menjatuhkan departemen saya. Kata tahu dalam kalimat ini memiliki makna yaitu mengerti. Contoh kata homograf yang terakhir yaitu mental. Misalnya dalam kalimat mentalnya benar-benar harus diacungi jempol. Mental di sini memiliki makna yaitu kondisi kejiwaan. Contoh kalimat yang kedua yaitu bola itu mental terkena tiang gawang. Mental di sini memiliki makna terpelanting. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Terima kasih.